observasi kelas ya, dalam keadaan yang supervisi kelas. Sebelumnya kita akan memulai dengan pra-observasi dulu ya. Baik, pada hari ini hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 ya. Nama guru Gagu Purwanto. namanya Gagu Purwanto SPG. Mata pelajaran yang mata pelajaran PJOK. PJOK, baik, di sekolah SMP 1 Kemaki. Kelas berapa Pak? Kelas 7. Kelas 7, baik. Kelas SD. Ya. Sebelum observasi ada beberapa yang perlu saya ajukan pertanyaannya. Yang pertama tentang tujuan pembelajarannya dulu Pak. Iya, untuk tujuan pembelajaran ya, ini kan materinya tentang permainan bulu tangkis. Ya. Di dalam permainan bulu tangkis sendiri kalau di kurikulum Merdeka ini termasuk ke dalam permainannya. Kalau di K13 kemarin ini termasuk ke dalam permainan bola kecil. Tetapi kalau di IKN ya, ini masuk ke dalam permainan net. Kenapa masuk dalam permainan net? Karena ini merupakan jenis permainan yang menggunakan net. Gitu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya ya, peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak spesifik dalam berbagai permainan bulu tangkis ya, dengan benar dan dilandasi dengan sikap yang disiplin, sportif, dan jujur. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat ya, melakukan praktek ya. Tadi yang pertama kan menjelaskan, yang kedua ini kan pembelajaran olahraga, jadi anak-anak diwajibkan untuk bisa praktek gerakan spesifik dalam berbagai permainan bulu tangkis dengan benar ya, dilandasi lagi dengan sikap disiplin, sportif, dan jujur. Pembentukan karakternya ya, begitu. Terus area pengembangan yang akan dicapai dalam permainan ini apa? Untuk area pengembangan ini tadi kan materinya tentang pukulan forehand, backhand, dan backhand ya. Untuk area pengembangannya ya, di dalam pukulan forehand sendiri ini nanti dikembangkan karena di dalam pukulan forehand ini ada beberapa jenis lagi yang dibagi per subbab. Contohnya seperti subbab ya. Kalau pukulan forehand ini nanti ada pukulan smash, ya, ada pukulan drive atau pukulan setotoknya lurus, dan ada pukulan lob. Kalau pukulan lob bulannya itu agak melambung ke atas. Ya. Terus strategi yang dipersiapkan Pak Gagu apa saja untuk pembelajaran ini? Ya. Untuk strateginya, ini kan permainannya kan nggak bisa sendiri. Jadi strategi yang digunakan itu membaca kooperatif. Jadi anak ini dibagi per kelompok. Jadi berhadapan-hadapan. Kalau sendiri kan nggak bisa, soalnya kan permainannya harus berpasang-pasangan. Terus baik, catatan saya bahwa di dalam tujuan pembelajarannya sudah termasuk dalam area pengembangan yang begitu luas ya Pak Gagu, dan permainan PJOK terutamanya adalah permainan bulu tangkis untuk kelas 7. Terima kasih Pak Gagu atas waktunya. Mari sekarang kita lanjutkan dengan ke lapangan. Pendek, pukulan forehand. Kalau ada fluid panjang, pukulan backhand. Paham semua? Ulangi lagi, paham semua? Yang laki-laki paham? Ya, siapkan ya. Fluid pendek pukulan forehand, fluid panjang pukulan backhand. Kakinya gini dulu gak apa-apa. Yo, fluid panjang apa pendek? Pendek. Kalau pendek ke depan. Ulangi lagi. Depan. Kakinya maju satu. Nah, stop dulu, perhatikan. Perhatikan semua. Sekarang kita belajar pukulan yang forehand dulu, ke depan semua. Kakinya harus maju satu. Paham ya? Pukulannya ke samping. Follow-through-nya ke samping. Ulangi lagi. Posisinya dijajar dulu. Pukulan forehand. Ini. Pukulnya jangan setengah-setengah gini. Harus gini. Lepaskan ke belakang. Ya. Nah, jangan lupa kakinya. Kakinya maju satu. Ulangi lagi. Dua. Nah, terus. Ini yang dinamakan pukulan forehand. Oke, stop.
kita tadi saya juga sudah ke lapangan dengan jenengan, dan sekarang yang perlu saya tekankan di sini catatan refleksi guru yang bisa aku berikan apa tentang refleksi. Untuk catatan refleksi tadi kan sudah dilihat untuk pembelajaran anak, kan tadi sudah diajari teknik dasar pukulan forehand sama backhand. Tetapi untuk yang teknik dasar pukulan forehand ini masih banyak yang melakukan kesalahan. Contohnya seperti anak-anak pada saat melakukan pukulan. Ini pada saat melakukan pukulan, ini pukulannya tidak ke samping tetapi ke depan. Seharusnya secara anatomi atau kulturnya kan ke samping. Ini nanti yang harus mungkin diperbaiki lagi. Ya, saya lihat tadi anak-anak memang agak rancu gitu ya antara pukulan forehand sama backhandnya itu. Terus ada lagi ya, cara memukulnya itu masih ada beberapa anak yang mukulnya itu tangannya ini seharusnya kan harus ke atas gini, tetapi posisi tangannya masih belum dibuka lebar seperti ini. Masih itu mungkin anak-anak masih apa belum seperti belum yakin gitu ya, ragu-ragu. Terus dalam tadi ya Pak Gabung, topik pembicaraan tadi sama dengan kita observasi tadi di lapangan itu, kira-kira untuk itunya kedepannya bagaimana ya? Untuk kedepannya ini nanti perlu anak-anak ini perlu pada saat pembelajaran lagi ini perlu diterapkan secara benar bagaimana cara dan ditekankan cara memukul yang benar, konsep gerak spesifik ya, secara tidak detail pukulan itu bagaimana, ini nanti perlu ditekankan lagi karena anak-anak ini tadi masih banyak beberapa yang melakukan pukulannya itu agak ragu ya. Iya, itu ya. Tentang terus kemudian rencana tindak lanjut dari jenengan bagaimana Pak? Untuk rencana tindak lanjut, nah, untuk pembelajaran juga sendiri kan hanya satu minggu sekali di sekolah. Jadi nanti rencana tindak lanjutnya yang dikasih tugas literasi digital dengan cara apa? Ya dengan cara anak bisa belajar melihat dari video-video pembelajaran yang ada. Nanti kalau sudah melihat contoh bagaimana pukulan forehand yang benar, ini nanti anak ditugaskan untuk menganalisa. Dalam artian nanti anak disuruh menganalisa gerakannya seperti apa, konsep gerak spesifiknya seperti apa ya. Itu nanti rencana tindak lanjut ke depannya. Iya. Berarti ukuran keberhasilannya apabila nanti anak-anak sudah apa? Sudah paham bagaimana cara konsep gerak spesifik yang benar itu bagaimana. Jadi anak tahu bagaimana cara melakukan gerakan spesifik ya. Jadi tidak salah-salah karena setiap pergerakan untuk kayak setuju ini ya yang paling didasari yaitu konsep gerak spesifik. Jadi tahapan-tahapan dalam melakukan. Kalau di kelas 8 tidak lagi kita masuk ke fase yang berbeda yaitu fase pembelajaran kombinasi. Ini masih dasar ya. Gerakan spesifik. Terima kasih Pak Gabung untuk hari ini. Ya sama-sama. Atas waktunya, kesediaannya untuk melakukan observasi bersama saya. Ya sama-sama. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak.